Halo Sobat KB-Med, selamat datang di KB-Med Channel. Bersama saya, Dr. Hastarita. Sobat KB-Med tentunya pernah mendengar kisah salah satu artis di Indonesia yang meninggal karena kanker serviks. Ternyata penyakit ini termasuk menakutkan ya. Mau tahu lebih jauh mengenai kanker serviks dan pencegahannya? Simak video ini sampai habis ya. Kanker serviks adalah keganasan yang dijumpai pada serviks atau leher rahim. Serviks merupakan sepertiga bagian bawah rahim berbentuk silindris, menonjol, dan terhubung dengan vagina. Sebelum terjadi kanker pada serviks, sel-sel pada serviks akan mengalami perubahan abnormal yang disebut dengan displasia. Dengan berjalannya waktu, sel-sel abnormal yang tidak mengalami perbaikan atau tidak diatasi akan menjadi sel kanker yang terus bertumbuh dan menyusup ke dalam serviks dan organ sekitarnya. Ada dua jenis utama kanker serviks berdasarkan jenis selnya, yaitu karsinoma sel squamosa yang dijumpai sampai dengan 90% dari kanker serviks. Dan yang kedua, adenokarsinoma yang berasal dari sel-sel kelenjar. Menurut Globokan tahun 2020, kanker serviks merupakan kanker keempat yang paling sering dijumpai pada wanita di dunia. Diperkirakan terdapat 604.000 kasus baru dan 341.000 kematian karena kanker serviks. Sekitar 90% kanker serviks dijumpai pada negara berpenghasilan rendah dan sedang. Bagaimana dengan di Indonesia? Menurut Globokan tahun 2020, terdapat lebih dari 36.000 kasus dan 21.000 kematian karena kanker serviks di Indonesia. Kanker serviks menempati posisi ketiga sebagai penyebab kematian akibat kanker setelah kanker payudara. Hampir 95% kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Infeksi ini umumnya dijumpai pada wanita usia produktif. Ada dua jenis virus HPV. Yang pertama, HPV risiko rendah atau non-onkogenik. Yang kedua, HPV risiko tinggi atau onkogenik. Subtipe 16 dan 18 merupakan penyebab hampir semua kanker serviks. Infeksi ini dapat menetap dan berkembang menjadi sel-sel abnormal yang disebut dengan displasia atau sembuh sempurna dalam waktu 1-2 tahun. Infeksi yang menetap inilah akan menyebabkan terjadinya kanker serviks. Umumnya dibutuhkan sekitar 5-20 tahun mulai dari infeksi HPV sampai terjadinya kanker serviks. Faktor-faktor risiko yang menyebabkan seorang wanita terkena infeksi HPV adalah menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda kurang dari 20 tahun, berganti-ganti pasangan seksual, berhubungan seksual dengan pria yang sering berganti pasangan, riwayat infeksi pada organ kelamin atau radang panggul, wanita perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif berisiko 2,5 kali lebih besar, sedangkan perokok pasif berisiko 1,4 kali lebih besar untuk terpajan virus HPV.
memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Walaupun sulit untuk terdeteksi pada stadium awal, kita patut waspada jika mendapati tanda dan gejala berikut ini. Perdarahan abnormal, perdarahan yang terjadi di luar siklus menstruasi, setelah berhubungan seksual, atau setelah menopause. Keputihan yang tidak lazim, yaitu yang berbau atau mengandung darah. Nyeri setelah berhubungan seksual, nyeri panggul dan atau nyeri punggung, perdarahan usus besar atau ada darah di urin, pembengkakan pada kaki, dan nyeri pada perut. Hal ini ditemukan jika berada pada stadium lanjut. Jika mendapati adanya tanda dan gejala tersebut, segera konsultasi ke dokter. Faktanya, lebih dari 70% kanker serviks di Indonesia didiagnosis pada stadium lanjut. Padahal penyakit ini termasuk penyakit yang dapat dicegah. Pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan yang pertama, pencegahan primer dengan pemberian vaksin HPV, terutama untuk perempuan yang belum aktif secara seksual. Yang kedua adalah pencegahan sekunder dengan pemeriksaan inspeksi visual asetat atau IVA, pap smear, dan HPV DNA untuk perempuan yang sudah menikah atau aktif secara seksual. Yuk kita bahas satu-satu. Vaksin HPV diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya infeksi HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks. Terdapat 3 jenis vaksin HPV yang beredar di Indonesia. Vaksin HPV bivalen yang memberikan proteksi terhadap HPV subtipe 16 dan 18. Vaksin HPV quadrivalen yang memberikan proteksi terhadap HPV subtipe 6, 11, 16, dan 18. Vaksin HPV 9 valen yang memberikan proteksi terhadap HPV subtipe 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Vaksin HPV dapat diberikan mulai dari usia 9 sampai 26 tahun. Pada usia kurang dari 15 tahun diberikan 2 dosis dengan interval 6 sampai 12 bulan. Sedangkan pada usia lebih dari 15 tahun diberikan 3 dosis, yaitu 0 bulan, 1 sampai 2 bulan setelah dosis yang pertama, dan 6 bulan setelah dosis yang pertama. Vaksin HPV sudah direkomendasikan oleh Perhimpunan Dokter Anak dan Penyakit Dalam di Indonesia. Efek samping umumnya bersifat ringan. Yang paling sering dijumpai adalah reaksi lokal pada tempat injeksi, misalnya nyeri, bengkak, kemerahan, pusing, pingsan, mual, dan sakit kepala. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk screening kanker serviks adalah tes IVA. Tes ini bertujuan melihat adanya abnormalitas sel serviks dengan mengoleskan larutan asam asetat atau asam cuka 3-5% pada serviks. Jika ada sel prakanker, terlihat perubahan warna agak keputihan. Hasil ini dapat diketahui dalam waktu
15 menit setelah tindakan. Pap smear. Tes ini bertujuan melihat adanya sel-sel serviks abnormal. Pemeriksaan ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dan dilakukan pada hari 10 sampai 20 dihitung dari menstruasi pertama. Makin awal sel-sel abnormal terdeteksi, makin mudah disembuhkan. HPV DNA. Tes ini bertujuan mendeteksi adanya virus HPV, terutama yang berisiko tinggi. Tes ini dapat dikombinasikan dengan pap smear dan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Untuk dilakukan tindakan pap smear dan HPV DNA, seorang wanita harus duduk dan dalam posisi mengangkang. Kemudian dimasukkan spekulum yang berbentuk cocor bebek agar serviks dapat terlihat. Dan sampel diambil pada pemeriksaan pap smear dan HPV DNA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Supaya hasilnya lebih akurat, hindari berhubungan seksual, membasuh vagina, ataupun menggunakan obat untuk vagina atau zat untuk mematikan sperma ke dalam vagina selama 2 hari sebelum pemeriksaan. Selain pencegahan primer dan sekunder, perilaku-perilaku berikut dapat dilakukan untuk mencegah kanker serviks. Menunda hubungan seksual pertama sampai usia dewasa. Setia pada satu pasangan, praktik seksual yang aman, hindari berhubungan seksual dengan pria yang sering berganti pasangan, ataupun pria yang terinfeksi penyakit menular seksual. Terakhir, berhenti merokok. Nah, bagaimana Sobat KalbeMed? Sudah makin paham kan mengenai kanker serviks? Kiranya bisa membuat Sobat KalbeMed semakin menyadari pentingnya melakukan pencegahan kanker serviks. Konsultasikan pada dokter jika menemukan tanda dan gejala yang mencurigakan. Pengen tahu lebih banyak informasi seputar kanker yang lain? Yuk, sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe KalbeMed Channel ya. Sampai jumpa.